Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah studi kebantenan yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Istinganatul Ngulwiyah, MMPD. Kearifan lokal merupakan bagian dari suatu budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Di Banten sendiri juga terdapat banyak kearifan lokal. Contohnya yaitu ada budaya, bahasa, senjata tradisional, pakaian adat, tarian adat, dan juga makanan khasnya. Dan masih banyak lagi kearifan lokal dari Banten. Provinsi Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, tetapi provinsi ini telah menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000. Dengan putusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Bahasa Sunda di Banten merupakan bahasa Sunda dengan kealekan yang khas. Wilayah Laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial. Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara, misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Secara ekonomi, wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan nama lain Syarif Hidayatullah. Sejarah berdirinya Kesultanan Banten berawal pada tahun 1525 sampai 1526. Saat itu, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai wilayah Banten. Saat itulah Kesultanan Banten tumbuh menjadi kerajaan Islam yang pusat pemerintahannya terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pada tahun 1552, Kesultanan Banten diserahkan kepada Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Sultan Hasanuddin kemudian dianggap sebagai peletak dasar dan sultan pertama Kesultanan Banten. Masa keemasan Kesultanan Banten terjadi saat Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Hal itulah yang mendorong kolonial Belanda melakukan politik adu domba hingga akhirnya Kesultanan Banten harus menyerahkan kedaulatannya kepada VOC. Banten memang kaya peninggalan sejarah dari zaman megalitik sampai penjajah Jepang. Banten bukan hanya sosok Sultan Ageng Tirtayasa atau Jenderal Deandels yang memaksa rakyat mengerjakan pembangunan jalan 1000 km dari Anyar hingga ke Panarukan di Jawa Timur. Ia lebih dari itu. Banten tuh memiliki kekayaan ilmu pengetahuan yang mengagumkan, menjadi sumber sejarah tak habis-habisnya untuk dikupas. Kuliner rabe kambing. Nah, rabe kambing ini salah satu dari sekian masakan khas Banten yang ternama di daerahnya. Menggunakan dari berbagai bagian daging kambing, rabe kambing ini juga menjadi hidangan istimewa yang juga cocok tersaji saat Lebaran, Idul Adha maupun hari besar lainnya. Rabe kambing ini merupakan masakan yang berasal dari Jazirah Arab, perpaduan antara bumbu Jazirah Arab dan Banten yang terbuat dari daging kambing yang memakai dengan bumbu yang sederhana dalam pengolahannya ya. Uniknya rasanya itu gurih dan tidak terlalu berbahaya untuk yang menderita kolesterol karena makanan khas suku Banten ini tidak memakai santan dalam proses pengolahannya. Jika bicara tentang cemilan gurih khas daerah tertentu, mungkin kamu perlu mencoba nih cemilan bernama ketan bintul. Ketan bintul adalah sebagai salah satu makanan khas Banten, tak kalah tenar dengan makanan khas Banten lainnya loh.
Ketan bintul ini menjadi makanan favorit dan selalu menjadi buruan masyarakat Kota Serang serta luar Banten saat bulan Ramadan. Konon, kuliner ketan bintul ini telah ada sejak abad ke-16 dan menjadi salah satu menu favorit Sultan Banten untuk berbuka puasa. Makanan dengan bahan dasar ketan yang ditaburi dengan kuah semur daging digandrungi banyak masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Selain enak, makanan pembuka ini sangat cocok loh di perut dan juga di kantong. Ketan bintul merupakan makanan perpaduan antara irisan ketan putih yang ditaburi serundeng berupa kelapa parut yang disangrai dengan rempah-rempah. Dibuat dengan cara menumbuk adonan dari beras hingga adonan menjadi keras. Kemudian dikukus dengan santan kental dan beraneka rempah. Nah, selain ketan bintul yang menjadi makanan pembuka, ada juga nih yang tak kalah enak, yaitu nasi bakar sumsum. Ini dari Banten juga loh. Nah, nasi bakar sumsum awal mulanya sebelum jadi makanan khas di Kota Serang, yaitu terjadi pada tahun 1941, di mana nasi bakar ini dengan isian sumsum dan sambal yang banyak ditemui di Serang, Banten. Rasanya pedas dan gurih, makin enak dimakan selagi hangat. Sumsum sapi yang kenyal, lembut sekaligus gurih menjadi isian yang enak. Apalagi nasi diaduk dengan sambal dan dibungkus dengan daun pisang. Sedap banget. Salah satu kuliner di Banten yaitu ada sate bandeng. Di Banten, sate bandeng merupakan salah satu kuliner khas yang legendaris. Awal mula sajian ini diperkenalkan oleh juru masak Kesultanan Banten pada abad ke-16. Nah, salah satu sate bandeng yang terkenal yaitu ada sate bandeng Sampurna yang sudah turun-menurun dari keluarga Sampurna sejak tahun 1975, yang kini sudah dikelola oleh generasi ketiga loh teman-teman, yaitu Muhammad Fajar Rizki. Nah, sate bandeng Sampurna ini bertempat di Jalan Ahmad Yani nomor 22 Cirendong, Kota Serang. Oh iya, cara pembuatan dari sate bandeng ini cukup mudah loh. Mulai dari kalian menyiapkan ikan bandeng yang telah dibersihkan. Selanjutnya kalian hancurkan daging ikan bandeng tersebut dan dibaluri oleh bumbu rempah-rempah. Nah, selanjutnya daging ikan tersebut kalian bentuk menjadi bentuk seperti ikan dan ditusukkan ke bambu, dan selanjutnya kalian dapat membakar daging ikan tersebut dan hasilnya akan menjadi sate bandeng yang siap dihidangkan. Kuliner selanjutnya yaitu ada kue jojorong, di mana kue jojorong termasuk ke dalam kuliner masyarakat Banten. Nah, kue jojorong terbuat dari tepung kanji, tepung beras, dan juga gula merah. Nah, jika dilihat dari sekilas, kue jojorong ini sama seperti dengan bubur sumsum yang berwarna putih dan teksturnya yang lembut. Nah, dari rasa kue jojorong ini memiliki rasa yaitu gurih dan juga manis. Cara penyajian dari kue jojorong ini cukup unik loh teman-teman, yaitu dengan menggunakan daun pisang. Saya di sini akan menjelaskan kesenian tentang rampak beduk. Pasti rampak beduk itu jadi rampak yang berarti serempak, juga beduk yang berarti gendang besar. Jadi rampak beduk artinya yaitu sekumpulan gendang besar yang dipukul secara serempak atau bersamaan yang menghasilkan irama yang indah dan kompak. Jadi kesenian rampak beduk ini pertama kali digelar bertujuannya itu untuk menyemarakan atau meramaikan bulan suci Ramadan. Biasanya pada malam-malam bulan Ramadan itu di kampung-kampung beduk ini selalu dipukul gitu, ataupun untuk meramaikan dan menyemarakan gitu Ramadannya. Itu bermula sejak tahun 1950. Namun dalam perkembangannya kesenian rampak beduk sendiri itu
menjadi ajang rekreasi bagi masyarakat. Terus juga jadi ajang kreasi atau biasa diperlombakan gitu, diadu antar kelompok satu dengan kelompok lain gitu, kelompok rampak beduk ya tentunya teman-teman. Selain itu juga kesenian rampak beduk atau kesenian khas dari Banten ini juga biasa ditampilkan pada acara-acara besar atau hari-hari besar gitu, seperti acara pernikahan, acara hitanan, atau juga pada acara pagelaran nasional, juga kedaerahan atau budaya. Untuk kostum pada pemain rampak beduk sendiri itu untuk pemain yang laki-laki itu yaitu memakai pakaian kostum silat lengkap gitu ya, tentu dengan sorban khas Bantennya. Untuk warnanya itu sekarang itu warna modern gitu ya, nggak terpaku hanya hitam dan putih saja, namun bervariasi gitu untuk warna-warna kostumnya sendiri. Dan untuk pemain perempuannya itu memakai rok panjang ya sampai di bawah lutut yang terbuat dari bahan batik gitu. Juga di dalamnya memakai celana silat. Kebudayaan yang tercipta dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi atau aktivitas sesama anggota masyarakat. Keanekaragaman kehidupan yang dimiliki setiap suku bangsa menjadikan kebudayaan daerah dapat diangkat sebagai jati diri daerah masing-masing. Salah satu kesenian tradisional yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah angklung. Angklung merupakan salah satu alat musik yang berasal dari etnis Sunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang angklung dogloglojor. Angklung dogloglojor merupakan instrumen alat musik khas dari Banten Selatan dan cara memainkannya dengan cara ditabuh, yaitu berbunyi nanti dog dog dog. Dan itulah yang menjadi ciri khas nama alat musik tersebut. Adapun lojor artinya panjang karena alat musik ini hampir memiliki panjang 1 meter. Alat musik dog-dog-lojor ini terbuat dari kayu yang membentuk silinder memanjang, kemudian bagian tengahnya itu diberikan rongga, kemudian salah satu sisinya itu ditutupi oleh kulit kambing dan diikat oleh seutas tali yang terbuat dari bambu. Adapun tingkat keronggangan kulit kambing tersebut itu yang akan menentukan bunyi yang dihasilkan. Dog-dog-lojor ini pertama kali berkembang di Kabupaten Lebak, sisi Banten Selatan. Instrumen dog-dog-lojor ini adalah salah satu alat pengiring dalam kegiatan ritual masyarakat setempat, seperti halnya itu serentahun atau ruatan. Nah teman-teman, adapun dog-dog-lojor ini dibawakan oleh sejumlah pemain secara riang dan gembira sebagai wujud rasa syukur akan panen yang dihasilkan. Ragam seni pertunjukan kesenian rakyat Banten pada umumnya berkembang secara turun-temurun. Kesenian rakyat yang berkembang di Banten hingga sampai sekarang sangatlah beragam. Satu di antaranya ada yang sangat fenomenal sampai kini adalah seni debus. Debus menjadi salah satu bagian ragam seni budaya masyarakat Banten, sehingga kesenian ini banyak digemari oleh masyarakat sebagai hiburan yang langka dan menarik di Banten. Salah satu kesenian yang sangat populer di Banten adalah seni debus Surosowan Banten di Kecamatan Walantaka, Serang. Debus Surosowan ini sudah berkembang dari abad ke-16 sejak pertama kali debus Surosowan lahir di tanah Banten. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah debus Surosowan. Asal-usul debus tidak dapat dipisahkan dari penyebaran agama Islam di Indonesia. Debus tumbuh di Banten sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam di daerah yang masih menganut ajaran Hindu dan Buddha. Pada masa Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa sekitar abad ke-17, debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajahan Belanda. Oleh karena itu, kesenian ini lebih bersifat kesenian bela diri dan memupuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa lalu, pertunjukan debus dilaksanakan di suatu ruangan di dalam Masjid Agung Banten yang disebut Gedung Tiamah, yaitu sebuah bangunan tak jauh dari Masjid Agung Banten.
Nah, selama pertunjukan debus berlangsung, biasanya dipimpin oleh seorang atau dua orang guru yang disebut khalifah atau syekh yang bertanggung jawab terhadap kelancaran permainan dan menjaga keselamatan para pemain debus. Pada mulanya, permainan ini hanya dimainkan oleh kaum Adam. Namun saat ini tidak jarang juga diminati pula oleh kaum perempuan. Pengaruh seni debus terhadap masyarakat hingga kini cukup luas. Hal itu antara lain disebabkan karena kesenian debus ini juga identik dengan kekebalan dan seni bela diri yang hingga kini banyak dicintai warga Banten. Selain itu, debus juga sangat identik dengan Islam, yakni dilengkapi dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara umum para ulama di Banten meyakini bahwa kesenian debus ini tidak bertentangan dengan Islam. Yang selanjutnya adalah adapun persyaratan yang harus ditempuh oleh seorang pemain debus di setiap penampilannya adalah yang pertama adalah melakukan puasa selama 40 hari. Yang kedua, setelah sholat fardu, seorang pemain debus diharuskan membaca bismillah sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, membaca wiridan sebanyak 11 kali. Penjelasan yang selanjutnya adalah seorang pemain debus harus yakin dengan apa yang dipelajari dan diamalkannya. Menjauhi larangan yang ditetapkan oleh agama Islam seperti 5M, maling, main, madon, minum, dan madat. Jika syarat-syarat telah dipenuhi, maka si pemain debus barulah diizinkan oleh syekh atau guru tersebut untuk menampilkan atraksi debus. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan pertunjukan debus yang biasa ditampilkan oleh debus Surosowan. Yang pertama adalah pembukaan atau yang biasa disebut gembung, yaitu pembacaan sholawat dan puji-pujian yang diiringi instrumen musik tabuh selama 2-3 menit. Dan yang kedua, pelaksanaan zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi dan para sahabatnya sambil diiringi tabuh musik. Yang ketiga adalah geluk, yaitu nyanyian yang dibawakan oleh penzikir dengan suara keras, melengking, bersahut-sahutan, dan diiringi dengan tabuh-tabuhan. Geluk ini dilakukan sampai dengan pertunjukan berakhir. Yang keempat adalah silat. Ketika beluk dimulai, maka keluarlah 1 atau 2 orang pesilat yang mendemonstrasikan kebolehannya dalam bersilat. Yang kelima, permainan debus. 2 orang menggunakan peralatan debus, 1 orang memegang almadat atau gedebus ditempelkan ke perutnya, dan 1 orang lagi memegang pemukul atau yang disebut gada yang siap dipukul ke almadat. Yang keenam, mengupas kelapa dengan menggunakan gigi. Setelah kelapa dikupas, dipecahkan menggunakan kepala pemain debus. Yang ketujuh adalah menggoreng kerupuk atau telur di atas kepala. Dan yang kedelapan, membakar anggota tubuh dengan api dan menyisir rambut dengan api tanpa terbakar sedikit pun. Yang kesembilan, menaiki anak tangga yang terbuat dari golok yang tajam. Yang kesepuluh, memakan pecahan kaca dan arang. Dan yang terakhir adalah gemrung, yaitu permainan instrumen untuk mengakhiri pertunjukan. Perkembangan dan fungsi debus Surosowan. Debus pada masa-masa awal perkembangannya dalam tradisi terkat memiliki fungsi dan tujuan yang sangat berbeda dengan keadaan sekarang ini. Nah, debus yang perkembangannya sekarang ini lebih merupakan suatu percikan atau tradisi terkat yang telah mengalami beberapa pendangkalan, baik dalam fungsi maupun dalam hal-halnya, terutama dari pra-Islam. Percampuran tradisi dalam debus. Teknik permainan debus ini merupakan campuran dari tradisi Islam dan tradisi lokal. Bacaan-bacaan saktinya itu berasal dari doa-doa yang bersumber dari tradisi Islam yang berbahasa Arab. Dan bacaan ini ada juga yang berbahasa Jawa maupun berbahasa Sunda. Yang pertama itu ada tradisi Islam. Istilah tradisi Islam ini dalam dosen ini tidak secara langsung menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai Islam, apalagi kalau dinilai secara teologis atau fikih. Nah, meskipun tetap dinamakan tradisi Islam, tetapi sering di dalamnya terjadi kontroversi antara yang setuju atau yang enggak setuju.
bahwa hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada juga yang menolaknya. Dua, ada wirid. Wirid berasal dari bahasa Arab yang pluralnya aurad. Wirid merupakan doa-doa pendek atau formula-formula untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atau memuji Nabi Muhammad SAW. Pembacaan ini dilakukan dalam hitungan tertentu serta pada waktu-waktu tertentu dan dapat dipercaya akan memperoleh keajaiban. Tiga, ada tawasul atau syekh. Dalam melakukan amalan debus pun wasilah merupakan suatu keharusan praktik wasilah yang dilakukan dalam amalan debus. Persis sama dengan yang dilakukan pada tradisi terkat. Pembacaan wasilah ini selain berfungsi untuk menunjukkan silsilah keilmuan, juga merupakan upaya untuk meminta pertolongan kepada para syekh untuk disampaikan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu ada tradisi lokal. Nah, istilah tradisi lokal pada tulisan ini menunjukkan pada praktik-praktik yang berasal dari sumber-sumber lokal gitu. Terutama berasal dari kepercayaan masyarakat sebelum Islam dipeluk ini gitu. Yang mayoritas masyarakat Banten ini adalah percaya kepada nenek moyang. Ada jangjawokan. Selain wirid yang sering diamalkan oleh para pemain, bacaan lainnya adalah jangjawokan, yakni merupakan bacaan-bacaan yang mempercayai memiliki kekuatan luar biasa apabila diamalkan dengan penuh kesungguhan dan diikuti segala ketentuannya. Berbeda dengan wirid yang berbahasa Arab, jangjawokan ini dipergunakan ini dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Maknanya juga seringkali sudah dapat dipahami sekalipun oleh seseorang yang mengamalkannya. Yang keenam, ada musik pengiring. Setiap permainan debus ini menurut Sajan Aminuddin dalam tulisan Kesenian Rakyat Banten tahun 1997 selalu diiringi dengan alunan musik tradisional yang dikenal dengan waditra. Nah, musik ini berfungsi untuk atraksi permainan. Alunan musik biasanya disesuaikan dengan atraksi yang sedang berlangsung gitu. Jumlah permainan musik juga sekitar 5 orang atau sesuai dengan alat-alat musik yang dipergunakannya saat pertunjukan berlangsung. Nah, yakni yang berasal dari peralatan musik ini adalah musik-musik tradisional dari Banten. Permainan debus dan busana yang digunakan. Debus merupakan pertunjukan seni secara berkelompok. Nah, biasanya dalam sebuah kelompok debus terdiri 12 sampai 15 orang yang masing-masing memiliki tugas-tugasnya gitu secara masing-masing. Nah, adapun uraian tugas-tugasnya adalah pemain pendukung dan pemain inti. Sebagai berikut nih, yang pertama juru gendang, terus selanjutnya penabuh rebana, 2 orang penabuh dog-dog, 1 orang lagi penabuh kecrek, 4 orang sebagai penzikir yang berganti-gantian, dan 5 orang ini yang bermain debusnya. Dan yang terakhir itu adalah syekh atau pemimpin kelompok debus tersebut. Dalam setiap penampilannya, pemain dan pendukung debus ini menggunakan busana yang khas, terlihat seperti busana yang dipakai oleh seorang pendekar. Busana yang digunakan juga dalam pertunjukan seni debus didominasi dengan warna hitam yang terdiri dari baju kampret, terus tanpa kerah yang mempunyai kantong di bagian bawahnya gitu, di kiri kanan, serta bertangan panjang. Terus celananya itu menggunakan celana pangsi, yaitu celana yang dibuat tanpa ikat pinggang atau dipakainya itu digulung, seperti memakai sarung dan baru diberi ikatan. Ukuran bagian kakinya juga cukup lebar untuk mempermudahkan gerak dalam beratraksi. Terus yang ketiga itu ada lomar atau ikat kepala yang terbuat dari kain batik berbentuk segitiga dan segi 4 yang dilipat menjadi segitiga, dan itu merupakan ikat kepala khas Banten. Rudat merupakan salah satu jenis seni musik rumpun rebana yang mempunyai ukuran dan bentuk tertentu. Biasanya diiringi dengan lantunan syair salawat dan doa tertentu, dan juga dimainkan dengan pola permainan tertentu yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ada kalanya rudat dipentaskan hanya menampilkan musiknya saja tanpa tarian, misalnya dalam rangka menyambut tamu, dan ada kalanya dipentaskan juga lengkap dengan tariannya. Dalam seni rudat, setidaknya terdiri dari seni musik, seni tari, dan juga unsur sastra, yakni berupa teks-teks syair yang dinyanyikan. Meski rudat masuk dalam rumpun rebana, namun ada 2 perbedaan yang nampak antara rudat dan juga qasidah, yaitu yang pertama pada teknik memukul alat. Untuk yang kedua, perbedaannya terdapat pada alat musiknya. Nah, rudat ini mempunyai ciri khas, yaitu ada 3 buah simbal yang terpasang.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenian seni terbang gede. Istilah terbang memiliki arti yang variatif, diantaranya adalah terbang merupakan waditra terbuat dari kayu yang melingkar berbentuk silinder berdiameter 40-60 cm dengan tinggi 10-15 cm, bentuknya mirip dengan rebana. Kesenian ini dinamakan sesuai dengan waditra yang digunakan, yaitu terbang. Untuk bagian mukanya ditutup dengan kulit. Istilah terbang diartikan ngapung. Hal tersebut dikarenakan ada anggapan sederhana bahwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit ketujuh, maka agar sampai ke sana harus terbang atau ngapung. Kesenian terbang gede memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, dakwah, dan upacara ritual. Pada mulanya, kesenian terbang gede digunakan dalam rangka penyebaran agama Islam, tetapi kemudian berkembang menjadi upacara ritual seperti syukuran bayi, ruatan, dan hajat bumi. Dalam upacara ini digunakan sesajian beserta macam-macam aturannya, seperti tidak boleh hari Jumat atau larangan poe dan kala. Tempatnya tidak boleh sembarangan, misalnya harus di ruangan yang dilengkapi dengan sesajian. Sejarah perkembangan kesenian terbang gede. Mulanya agama Islam dipandang sebagai agama baru di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk pendekatan maka diciptakanlah alat musik terbang gede. Kesenian terbang gede merupakan kesenian yang tumbuh dan berkembang pada masa penyebaran agama Islam. Kesenian rakyat ini dibawa oleh seorang wali yang bernama Syarif Hidayatullah dengan gelar Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati mengutus 5 orang dari Cirebon, yaitu Madapati, Sacapati, Margapati, Jayapati, dan warga Kusuma untuk menyebarkan agama Islam. Salah satunya itu dengan cara pementasan kesenian meniru yang berkembang di tanah Mekah. Kemudian kelima utusan membuat alat musik genjreng yang berasal dari potongan kayu mirip yang ada di tanah Mekah, dan alat musik tersebut dinamakan terbang. Selanjutnya, cucu Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580 dan oleh putranya yang bernama Abdul Fattah Sultan Ageng Tirtayasa. Terbang ini dijadikan juga sebagai alat penyebaran agama Islam. Pemain kesenian terbang gede ini terdiri atas 3 kelompok, yaitu sarcu, pangrawit, dan vokalis. Saicu adalah pimpinan rombongan yang mengatur jalannya acara. Pangrawit terdiri atas 6 orang laki-laki dan 5 orang sebagai penabuh terbang serta 1 orang penabuh gendang. Dan vokalis terdiri dari atas laki-laki yang berjumlah 7 sampai 15 orang dan rata-rata sudah berlanjut usia. Saya di sini akan membahas tentang kesenian pencaksilat yang ada di Banten. Pencaksilat adalah salah satu cabang bela diri yang mengandung seni dan budaya Indonesia. Pencaksilat sudah dikenal sejak lama sebagai salah satu ciri khas budaya Indonesia. Di Banten terdapat ada 5 aliran pencaksilat tertua di Banten. Di antaranya yaitu ada perguruan pencaksilat Rumbu, Bandrong, TTKDH, Mandraga, dan Sera. Selanjutnya kita akan bahas tentang perguruan pencaksilat ini. Yang pertama, perguruan pencaksilat Rumbu. Perguruan pencaksilat Rumbu disebut sebagai perguruan pencaksilat tertua di Banten karena lahir sekitar abad 15-an. Sebelum proses penyebaran Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati dan putranya Sultan Maulana Hasanuddin, disebut perguruan tinggi silat Terumbu karena penyebaran aliran pencaksilat ini bernama Ki Terumbu. Awal penyebaran perguruan ini berada di Desa Terumbu, Kecamatan Kesemen, Kabupaten Serang, Banten. Selanjutnya ada perguruan silat Bandrong. Asal kata bandrong adalah nama jenis ikan yang sekarang biasa disebut dengan ikan terbang. Nama tersebut diambil karena kemiripan jurus silat bandrong dengan sifat ikan bandrong yang cepat dan melesat dalam serang. Penyebaran silat bandrong banyak di wilayah pesisir dekat pantai. Pusat penyebaran silat bandrong ada di wilayah Bojonegara, Pulau Ampel Serang, Ciwandan, hingga Pulau Merak Cilegon, dan sebagian di Karangantus Serang. Silat bandrong ini lahir pada abad 15-an. Hampir sama setua dengan silat terumbu karena dikembangkan oleh Ki Haji Yasin Beji sebagai tokoh silat terumbu. Selanjutnya ada perguruan silat TTKDH.
Kesti TTKDH merupakan singkatan dari Kebudayaan Seni Silat dan Tari Indonesia Cimande Tari Kolot Kebun Jeruk Hilir. TTKDH adalah wadah yang menghimpun para pesilat Cimande yang memiliki ciri-ciri tersendiri serta sekaligus merupakan penerus budaya persilatan Cimande yang didirikan pada tahun 1952 dan berpusat di Serang, Banten. Aliran Cimande masuk ke Banten seiring dengan proses Islamisasi di Banten pada abad 17-an. Selanjutnya adalah perguruan pencaksilat Mandaraga. Aliran pencaksilat ini mungkin kurang dikenal di kalangan pencasilatan. Penyebabnya antara lain, aliran pencaksilat ini tidak mempunyai nama resmi dan seragam. Selanjutnya yaitu ada perguruan pencaksilat Sera. Menurut informasi, perguruan pencaksilat Sera hampir sama dengan perguruan pencaksilat Terumbu. Perguruan pensilat ini berada di daerah kaki Gunung Karang Pandeglang, Banten. Namun masih sedikit informasi yang menjelaskan mengenai perguruan silat ini, karena aliran ini dipelajari di daerah pedalaman Pandeglang, Banten, dan belum banyak orang luar yang mempelajarinya. Salah satu ciri-ciri dari perguruan ini adalah dari posisi adek-adek atau kura-kura yang lebih dekat sekali dengan permukaan tanah. Di Provinsi Banten ada dua kelompok masyarakat adat, yakni masyarakat adat Baduy atau orang Kanekes dan masyarakat adat Kasepuhan. Ada perbedaan mencolok antara masyarakat adat Baduy dengan kelompok adat Kasepuhan. Masyarakat adat Kasepuhan terbuka dengan budaya modern, sementara orang Kanekes lebih tertutup dengan perubahan zaman. Salah satu masyarakat adat Kasepuhan yang masih eksis hingga kini adalah Kasepuhan Ki Sungsang. Ki Sungsang adalah desa yang berada di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia. Sejarah awal berdirinya Kasepuhan adat Banten Kidul ini dimulai dengan musyawarah para sesepuh pada zaman dahulu. Dari musyawarah itu tercipta 5 turunan mandiri Kasepuhan adat di seputar Banten Selatan. 1. Kasepuhan berada di daerah Baya, sedangkan saudara serumpun tercipta di daerah lainnya. Saudara serumpun itu dibagi menjadi 2 istilah, yaitu dulur awewe, saudara perempuan, dan dulur lalaki, saudara lelaki. Dulur awewe saat ini yaitu Kasepuhan Cicarucup dan Citorek, sedangkan dulur lalaki adalah Kasepuhan Ki Sungsang dan Kasepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Karena tinggal di pegunungan, tak heran jika leluhur masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang ini merupakan masyarakat yang agraris. Mereka cenderung mengandalkan dari bercocok tanam, seperti bercocok tanam umbi-umbian, sayur-sayuran, terutama padi. Nah, masyarakat ini juga dipimpin oleh seorang abah yang memiliki puncak piramida kekuasaan. Biasanya seorang abah ini memiliki keahlian dalam bidang pertanian, baik secara teknis maupun simbolis. Nah, biasanya abah juga memberikan doa dan restu pada segala kegiatan masyarakat di Kesepuhan Cisungsang. Nah, juru wicara adat Kesepuhan Cisungsang yang bernama Hendrian Hartanaci mengatakan, dari berbagai legenda masyarakat agraris di Nusantara, keberadaan Dewi Sri ini sangat disakralkan. Nah, tak terkecuali para leluhur Sunda yang dahulunya mengamalkan keyakinan Sunda Wiwitan. Jadi Sunda Wiwitan ini sebelum adanya kepercayaan Hindu, Buddha ataupun Islam di Nusantara, masyarakat Sunda ini memiliki keyakinan Sunda Wiwitan. Nah, meskipun pada saat ini keberadaan sebagian besar masyarakat Sunda ini beragama Islam, namun warga adat
seperti di Kampung Cisungsang ini masih meyakini keberadaan dari Dewi Sri. Nah, yang dalam masyarakat Sunda sendiri disebut Nyi Pohaci sebagai lambang dari kesuburan. Meskipun demikian, warga adat Kesepuhan umumnya memeluk agama Islam. Nah, mengapa masyarakat Sunda, terutama Kampung Kesepuhan Cisungsang ini masih melakukan tradisi itu dan masih mempercayai adanya Dewi Sri? Hal ini dilakukan semata-mata hanya tradisi dan mempertahankan tradisi leluhur. Nah, bagi masyarakat Kesepuhan, bertani sawah merupakan sebuah keharusan. Bahkan bagi warga yang tidak memiliki sawah pun tetap bisa menggarap sawah orang lain, atau istilahnya nengah atau sistem bagi hasil antara yang memiliki sawah dengan orang yang menggarap sawah, seperti itu. Nah, padi dan beras ini merupakan komoditi sakral bagi masyarakat Kesepuhan karena hasil pertanian ini juga tidak boleh diperjualbelikan, atau masyarakat ini tidak boleh memperjualbelikan padi, beras ataupun bahan-bahan makanan yang berbahan dasar beras. Cisungsang melaksanakan beberapa ritual, diantaranya ritual malam 14 yang diadakan setiap bulan purnama. Yang kedua, ada peraprahan atau cacah jiwa yang dilakukan di hari Jumat pertama di bulan Muharram. Dan yang ketiga, ada seren tahun, yaitu syukuran setelah panen padi, yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Seren tahun Kasepuhan Cisungsang merupakan tradisi tahunan masyarakat Kasepuhan Cisungsang di Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Upacara ini merupakan ungkapan ekspresi rasa syukur masyarakat sekitar dan menandai usainya dilaksanakan musim panen padi oleh masyarakat Cisungsang yang tinggal di wilayah Banten Selatan. Ada beberapa tahapan pada ritual seren tahun, yaitu tahap pertama ialah nibakeun Srika Bumi, yang secara harfiah berarti menurunkan padi ke tanah. Masing-masing ketua kelompok masyarakat adat atau rendangan menyiapkan sejumlah padi dalam bentuk ikatan-ikatan untuk dipersiapkan penempatannya di lumbung Kasepuhan. Tahap kedua, rangkaian ngaitkeun Sri ti Bumi dilakukan dengan menghimpun padi hasil panen dari seluruh Kasepuhan Cisungsang. Tahap ketiga yakni Slametan Rasul Pari ti Leuit dilakukan dengan mengatur kembali padi yang sudah ada di lumbung sebelum menerima padi yang baru. Tahap keempat adalah serah tahun atau seren tahun yang merupakan inti dari ritual syukuran panen. Dalam kegiatan ini, hasil padi diserahkan kepada Kasepuhan serta pembacaan syukur kepada Tuhan atas keberlimpahan sebelum tahapan terakhir yaitu cacah jiwa dilakukan. Banyak hiburan tradisional turut meramaikan ritual seren tahun. Beberapa hiburan tersebut diantaranya, yang pertama, gondang. Gondang dimainkan dengan menumbuk-numbukan halu atau alu pada lisung atau lesung yang menyimbolkan prosesi menumbuk padi seusai dipanen. Yang kedua ada rengkong. Para pemain rengkong memanggul tangkai-tangkai padi yang diikat dengan tali ijuk pada bambu jenis gombong sepanjang 2 meter. Saat para pemain laki-laki dewasa yang memakai baju kampret itu berjalan, akan terdengar suara unik hasil pergesekan tali ijuk dengan bambu. Yang ketiga ada angklung buhun. Angklung buhun yang berarti angklung tua atau kuno dimainkan oleh 12 hingga 14 orang. Belasan orang tersebut membunyikan instrumen angklung dengan 4 nada berbeda, serta alat musik tabuh dog-dog lojor. Yang keempat, kecapi Sunda. Kecapi Sunda memiliki bentuk dan teknik memetik berbeda dengan kecapi dari daerah lain. Pada upacara adat seren tahun Kasepuhan Cisungsang, kecapi dipertunjukkan dengan iringan pantun tradisional bahasa Sunda dan untayan doa kepada Yang Maha Kuasa. Yang kelima, debus. Seni pertunjukan debus menampilkan kebolehan mempertahankan diri dan aksi kekebalan tubuh terhadap benda tajam. Yang keenam, ada jaipong. Tarian ini dimainkan oleh seorang penari dengan gerakan atraktif yang dinamis antara tangan, bahu, dan pinggul yang digerakkan secara lincah dan dinamis dengan iringan musik tradisional seperti kendang, gong, saron, dan kecapi. Yang ketujuh ada karinding. Karinding adalah alat musik tradisional yang sudah ada sebelum ditemukan alat musik kecapi. Cara memainkan karinding cukup sederhana,
yaitu dengan menempelkan ruas tengah karinding di depan mulut yang agak terbuka, lalu memukul atau menyentir ujung ruas paling kanan karinding dengan satu jari, hingga jarum karinding pun bergetar secara intens. Dari getar atau vibra jarum itulah dihasilkan suara yang nanti diresonansi oleh mulut. Suara yang dikeluarkan akan tergantung dari rongga mulut, nafas, dan lidah. Teman-teman tahu tidak dengan suku Baduy? Apa? Tidak tahu? Oke, akan aku jelasin. Suku Baduy adalah kelompok etnis yang hidup di pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Populasi suku Baduy itu sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar. Selain itu, mereka mempunyai keyakinan bahwa mereka tidak boleh didokumentasikan, khususnya untuk wilayah Baduy dalam. Nah, bahasa yang mereka pergunakan sendiri yaitu bahasa Baduy. Lalu agama mayoritas mereka yaitu Sunda Wiwitan. Nah, secara etnis Baduy termasuk dalam suku Sunda karena mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Setelah kalian tahu nih apa itu suku Baduy, aku bakal kasih tahu ke kalian kalau suku Baduy itu terbagi menjadi dua, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam dan luar memiliki perbedaan yang terletak pada tata cara menjalankan aturan adat atau biasa dikenal dengan pikuku. Pada Baduy dalam, masyarakat masih memegang teguh aturan adat dan menjalankan dengan baik. Contohnya seperti pakaian yang masih memakai ikat kepala berwarna putih, larangan menggunakan barang elektronik seperti handphone, tidak menggunakan listrik dalam kehidupan, dan yang terakhir, masyarakat Baduy dalam juga memilih hidup tanpa alas kaki dan tetap berjalan kaki. Sedangkan pada Baduy luar sudah dipengaruhi dengan perkembangan zaman seperti pola hidup masyarakat yang modern atau seperti zaman sekarang, dan pada pakaian Baduy luar menggunakan pakaian berwarna hitam. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke informasi berikutnya, yaitu mengenai bahasa Baduy. Teman-teman, bahasa yang digunakan oleh suku Baduy itu biasanya disebut dengan bahasa Baduy atau Sunda Baduy. Selanjutnya, masyarakat adat sekitar dalam berbahasa atau berkomunikasi, mereka selalu menyesuaikan dengan 3 tata krama berkomunikasi. Mereka akan selalu membedakan ketika bagaimana berbicara dengan tetua, berbicara dengan warga di luar suku Baduy, kemudian berbicara dengan sesama warga Baduy dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, ketika mereka berbicara dengan tetua adat, mereka selalu menggunakan bahasa yang halus dan penuh hormat bernama karuhun. Sedangkan ketika berkomunikasi dengan warga di luar Baduy, mereka biasanya menggunakan bahasa penyesuaian yang mana artinya tidak jauh dari bahasa yang biasa digunakan oleh warga luar Baduy. Dan yang terakhir, ketika masyarakat Baduy berbicara sesama mereka dalam kehidupan sehari-hari, mereka biasanya menggunakan bahasa Sunda yang mana menurut penutur Parahyangan itu merupakan bahasa kasar. Pakaian adat suku Baduy mempunyai ciri khas tersendiri karena warna dan desainnya yang sederhana, berwarna hitam atau putih. Baju adat suku Baduy terbuat dengan bahan yang didapat dari alam sekitar. Untuk baju adatnya terdiri dari 2 kategori berdasarkan daerahnya, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Yang pertama, pakaian adat perempuan. Pakaian perempuan Baduy hampir sama dalam warna dan coraknya. Suku Baduy dalam, baju berwarna hitam atau putih saja, dengan sarung berwarna hitam. Sedangkan untuk Baduy luar, baju biasanya hitam atau putih, dengan mengenakan sarung bercorak batik berwarna biru. Yang kedua, pakaian adat laki-laki. Untuk suku Baduy dalam, pakaian adat laki-laki disebut dengan jamang sangsang, yaitu baju berlengan panjang dan cara pakainya hanya disangsangkan atau dilekatkan pada tubuh. Baju adat didominasi dengan warna putih, bentuk lebih sederhana, tidak memiliki kantong, tidak berkancing, tanpa kerah, dan tidak boleh dijahit dengan mesin jahit. Sedangkan untuk Baduy bagian luar, orang Baduy menyebutnya dengan baju kampret. Warnanya biru tua atau hitam. Baju boleh dijahit dengan menggunakan mesin jahit, boleh menggunakan kantong, kancing, dan kerah. Untuk celananya, suku Baduy hanya menggunakan kain berwarna biru kehitaman yang dililitkan pada bagian pinggang.
Pada bagian kepala, suku Baduy dalam menggunakan warna putih, sedangkan untuk Baduy bagian luar berwarna biru tua bercorak batik. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa hal tentang suku Baduy, di sini saya akan menjelaskan 7 budaya unik suku Baduy. Yang pertama, teknologi. Teknologi suku Baduy sangatlah minim. Hanya warga Baduy luarlah yang diperbolehkan untuk menggunakan teknologi. Sedangkan warga Baduy dalam tidak diperbolehkan menggunakan teknologi sama sekali. Baduy luar diperbolehkan menggunakan teknologi namun intensitas yang sangat rendah. Kedua, rumah. Rumah mereka diwajibkan untuk menghadap selatan, dibuatnya dari kayu-kayu yang dalam hutan dan batu-batu yang ada di sungai. Dan jenis rumah yang mereka bangun adalah rumah panggung karena lokasi suku Baduy yang masih ada di dalam hutan membuat rumah mereka akan menjadi hangat biasanya. Ketiga, transportasi. Warga Baduy tidak diperbolehkan untuk memiliki atau menggunakan transportasi. Semua dilakukan dengan berjalan kaki. Yang keempat, pendidikan. Masyarakat Baduy tidak mengenyam pendidikan. Di Baduy luar sudah ada beberapa anak yang bersekolah karena disediakan SD negeri oleh pemerintah di sana. Namun kebanyakan masih belajar bersama anbu atau sebutan untuk ibu. Yang kelima, pasangan hidup. Untuk pasangan hidup, warga suku Baduy, khususnya Baduy dalam, sudah ditentukan dari kecil. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan populasi masyarakat suku Baduy serta budaya yang telah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Yang keenam, makanan dan mata pencaharian. Untuk makanan, mereka menggantungkan diri pada alam sekitar karena wilayah suku Baduy dan sekitarnya dipenuhi dengan hutan-hutan yang sangat rindang dan kaya akan sayuran dan buah-buahan. Pada umumnya, mereka berprofesi sebagai petani dan hasil taninya dijual atau dimakan untuk mereka sendiri. Agama suku Baduy yaitu Sunda Wiwitan. Kepercayaan tersebut merupakan keyakinan dengan dasar penghormatan atau pemujaan kepada arwah nenek moyang atau mereka sebut karuhun dan percaya pada suatu kuasa yakni Batara Tunggal. Anyar merupakan kawasan pesisir pantai yang menjadi salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Serang, Banten. Adapun untuk asal mula nama kota Anyar itu sendiri, Anyar berarti anyar atau baru. Penamaan kota Anyar ini dipakai pada beberapa bangunan lama yang masih tersisa di kota Anyar, seperti bekas stasiun kereta api Anyar, mercusuar Anyar, dan lain sebagainya. Awalnya, nama kota Anyar ini adalah Kota Sudi Mampir, didirikan oleh Kerajaan Banten pada tahun 1667. Nah, pada tahun 1883, Gunung Krakatau meletus dengan sangat dahsyat. Hampir seluruh dunia terguncang dan hancur. Begitu pula dengan kawasan Sudi Mampir ini yang rusak parah. Beberapa tahun setelah letusan Gunung Merapi tersebut, banyak orang yang berdatangan dari berbagai daerah. Akhirnya, kawasan ini dibangun kembali. Nah, pembangunan ini membuat kawasan Sudi Mampir berubah menjadi sebuah kawasan baru, sehingga para pendatang pun menyebutnya dengan Anyar ataupun Anyar. Nah, setelah kita tahu nih tentang sejarah Anyar, ternyata di Anyar ini terdapat beberapa tempat wisata, salah satunya yaitu Pantai Anyar, merupakan pantai yang populer di Banten. Pantai ini berlokasi di Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Jarak dari pusat kota Serang menuju Pantai Anyar sekitar 45,9 km yang dapat ditempuh kurang lebih dalam waktu 1 jam. Pantai Anyar ini cukup terkenal loh kawan di kalangan wisatawan lokal, di mana pantai ini memiliki daya tarik tersendiri seperti memiliki hamparan pasir putih yang indah ditambah birunya laut yang menawan, serta memiliki berbagai fasilitas dan wahana yang bisa kita nikmati dan kita rasakan. Jadi Pantai Anyar ini sangatlah cocok untuk kita liburan dan bersantai bersama keluarga ataupun kerabat terdekat kita. Pantai Suwarna. Pantai Suwarna
merupakan pantai yang berada di Desa Suwarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suwarna memiliki daya tarik karena banyak sekali aneka ragam wisata. Desa Suwarna kaya akan pemandangan alam yang indah yang meliputi pegunungan, gua-gua, sungai, dan pantai dengan pasir putihnya. Kawasan Pantai Suwarna dimulai dari Pantai Pulau Manuk sampai Pantai Karangtreje. Untuk mengetahui rute yang paling tepat dari titik keberangkatan, bisa memanfaatkan bantuan aplikasi seperti Google Maps atau Waze. Harga tiket masuk ke Pantai Sawarna hanya 5.000 per orang. Tahukah kalian tentang mitos Pantai Sawarna? Pada zaman penjajahan Belanda, daerah Tanjung Layar dikenal dengan nama Javas Ernest Punt yang artinya ujung pertama Pulau Jawa. Mitosnya, ada 2 karang raksasa yang menyerupai layar kapal atau perahu, yang merupakan jelmaan dari 2 kekuatan yang dijadikan kapal oleh Sang Kuryang. Nah, kapal atau perahu ini dibuat sebagai syarat untuk menikahi Dayang Sumbi yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Sayangnya, Sang Hyang Widi murka akan tindakan Sang Kuryang yang menikahi ibunya. Diacak-acaklah seluruh peralatan kapal, termasuk layar tersebut. Dikisahkan bagian kapal ditendang ke sebelah utara dan sekarang dikenal dengan nama Tangkuban Perahu, sedangkan bagian layar ditendang ke sebelah selatan yang dikenal dengan nama Tanjung Layar. Begitulah mitos tentang Pantai Sawarna. Pantai Umang merupakan sebuah pulau kecil yang sangat indah yang berada di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Desa Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pulau Umang juga dikelilingi oleh pasir putih yang sangat halus yang ada di seluruh pantai yang akan membuat pulau seperti mengambang ketika sedang pasang. Pulau Umang ini memiliki luas hanya sekitar 5 hektar saja dan sangat cocok untuk digunakan bagi kita semua yang menginginkan liburan ke pantai yang lebih private dan tenang. Pantai Tanjung Lesung terletak di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nama Tanjung Lesung ini sendiri diambil dari penamaan lokasi pantai. Bentuk daratan pantai ini menjorok ke laut yang menyerupai ujung lesung. Lesung sendiri adalah alat tradisional untuk menumbuk padi. Kondisi pantai Tanjung Lesung serupa dengan pantai di Bali dengan panjang garis pantai mencapai 15 km. Hamparan pasir putih di pantai ini sangat landai sehingga memungkinkan bagi Anda untuk melakukan berbagai macam kegiatan air. Posisi pantai Tanjung Lesung tidak langsung menghadap ke laut sehingga gelombang ombak tidak terlalu besar. Hembusan angin juga tidak terlalu kencang. Inilah yang membuat pantai Tanjung Lesung adalah lokasi terbaik untuk memancing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wisata religi yang ada di Banten. Yang pertama, ada Batu Quran, terletak di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di kaki Gunung Karang. Batu Quran merupakan salah satu destinasi wisata religi di Banten. Batu Quran juga merupakan sebuah tempat ziarah yang memiliki sejarah yang unik. Penamaan Batu Quran ini berasal dari adanya batu besar yang bertuliskan Al-Quran di tempat tersebut. Jika diperhatikan dengan seksama, tak ada tulisan yang terpampang di sisi batu. Masyarakat mempercayai bahwa hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi lah yang bisa melihat tulisan Al-Quran itu tersebut. Nah, uniknya, cerita yang berkembang di masyarakat yaitu batu ini menghalangi keluarnya air yang terus mengalir dari dalam tanah. Tak hanya itu, masyarakat juga meyakini bahwa lokasi batu ini dulunya adalah pijakan kaki seorang syekh kenamaan bernama Syekh Maulana Masyruddin yang hendak pergi berhaji ke Baitullah Mekah. Hanya dengan menginjakkan kaki di lokasi tersebut, konon katanya Syekh Maulana bisa langsung sampai ke Mekah. Yang kedua ada makam Syekh Maulana Masyruddin. Lokasi yang berada di kaki gunung membuat tempat ini masih terasa begitu eksklusif. Meskipun dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa Syekh Maulana berasal dari Jawa Timur, namun beliau sendiri merupakan sosok yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di daerah Banten. Beliau percaya Islam berkembang secara pesat
berkat dakwah dengan pembawaan cerdas dan berani dari beliau. Yang ketiga, ada makam Syekh Abdul Jabbar. Lokasinya terletak di kawasan Kampung Pasir Kecapi, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtunjang, Pandeglang, Banten. Jika menelisik ke belakang, Syekh Abdul Jabbar yaitu salah satu ulama yang berperan dalam pembentukan Kabupaten Pandeglang dengan bekerjasama bersama Sultan Syarif Hidayatullah. Jika berziarah ke makam ini, hal yang perlu diperhatikan yaitu di sekitaran area di makam hanya mampu menampung kurang lebih sekitar 20 orang di setiap pengunjung. Yang keempat, ada makam Buya Hustomi. Nah, makam Buya Hustomi ini terletak di daerah Cisantri. Ahmad Histomi atau yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Histomi, yaitu orang yang terkenal menghabiskan hidupnya untuk agama Islam. Beliau mendirikan pondok pesantren bernama Al-Hidayah. Santri-santri beliau tersebut tersebar di seluruh penjuru negeri. Yang kelima ada makam Syekh Muhammad Soleh. Semasa hidupnya Syekh Muhammad Soleh dikenal sebagai ulama Banten yang berhasil menyebarkan agama Islam di wilayah pantai utara Banten. Dia wafat di usia 76 tahun dan dimakamkan di puncak Gunung Santri. Makamnya berlokasi di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten. Dan jika Anda ingin berwisata ataupun berziarah ke makam Syekh Muhammad Soleh, Anda harus naik kaki dari bukit menuju puncaknya dengan jarak sekitar 500 meter saja. Yang keenam ada Masjid Agung Tanara. Masjid ini bisa menjadi alternatif wisata religi. Lokasinya pun terletak di Kampung Tanara, Serang, Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin yang ketika itu menjadi Raja Banten yang pertama. Selain itu, jejak dakwah di Banten juga berawal di masjid ini. Desainnya pun yang unik dan klasik mampu menjadi daya tarik para wisatawan lokal maupun luar kota. Selanjutnya yang ketujuh ada Masjid Agung Banten. Meskipun destinasi yang satu ini sudah sangat terkenal dan banyak orang yang tahu, namun tidak ada salahnya menambahkan lokasi ini sebagai wisata religi yang wajib Anda kunjungi. Masjid Banten berlokasi di Jalan Banten Lama, Serang, Banten. Selain itu, masjid ini dijadikan sebagai cagar budaya. Tidak heran jika banyak masyarakat yang ingin mengetahui seluk-beluk masjid yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Menariknya lagi, beberapa pihak mengklaim bahwa masjid ini didesain oleh seorang tokoh bernama Jack Wanjut dari Cina. Namun banyak juga orang yang membantah dan menegaskan bahwa Raden Sepat dari Demaklah yang menjadi desainernya. Selanjutnya, yang ke-8 ada Kompleks Pemakaman Kesultanan Banten. Selain masjid yang indah, di sebelah sisi utara Masjid Agung Banten terdapat Kompleks Pemakaman Kesultanan Banten. Ada banyak keluarga tokoh yang dimakamkan di sana seperti Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Pangeran Ratu, Sultan Agung Titayasa, Sultan Abdul Nasir Abdul Qohar, Sultan Muhammad Maulana, dan Sultan Zainul Abidin.